Halo pemirsa, Weekly Report kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Natasha Alko yang akan memberikan rangkuman berbagai berita teraktual yang terjadi selama satu pekan terakhir. BUMN buat vending mesin UMKM di Perhutani demi perluas pasar UMKM. Prabowo prihatin atas insiden penembakan Trump di Amerika Serikat. Tidak ada tempat untuk kekerasan di demokrasi. Golkar keluarkan surat rekomendasi 10 cagup-cawagup Pilkada 2024. Berikut berita pilihan selengkapnya. Mantan Presiden Donald Trump ditembak oleh sniper saat tengah berkampanye di Butler, Pennsylvania. Saat darah masih mengucur di telinganya, Donald Trump mengepalkan tangan dan mencoba melanjutkan kampanyenya. Mantan Presiden Donald Trump ditembak oleh sniper saat tengah berkampanye di Butler, Pennsylvania. Saat darah masih mengucur di telinganya, Trump tetap mengepalkan tangan dan mencoba melanjutkan kampanyenya. Saat suara tembakan terdengar, Trump tiba-tiba memegang telinga kanannya. Darah terlihat di telinga dan wajahnya usai ledakan tersebut. Trump pun sempat terjatuh dan Secret Service langsung menutupinya serta langsung membawanya jauh dari podium. Meski begitu, Trump masih sanggup balas teriak ke arah massa dan mengepalkan tangannya sebelum dibawa pergi oleh petugas keamanan. Sementara itu, pria yang diduga pelaku penembakan dilaporkan meninggal dunia. Begitu pula seorang penonton dan satu orang lainnya dalam kondisi kritis. Motif penembak belum jelas, namun para pemimpin dari Partai Republik dan Demokrat dengan cepat mengutuk kekerasan tersebut. Menteri Badan Milik Negara atau BUMN Erick Thohir terus membantu memperluas pasar produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan menyediakan etalase vending mesin atau menjual mesin otomatis yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh. Menteri Badan Milik Negara atau BUMN Erick Thohir terus membantu memperluas pasar produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM dengan menyediakan etalase vending machine atau mesin jual otomatis yang beroperasi otomatis selama 24 jam penuh. Diwakili oleh staf khusus 3 Menteri BUMN, Arya Sinulinga bersama Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Fasilitas Dukungan Strategis Kementerian BUMN, Rahman Ferry Isfianto, dan Direktur Utama Perum Perhutani, Wahyu Kuncoro, meresmikan vending machine dan UMKM Corner milik Perum Perhutani di Geraha Perhutani, Jakarta pada Senin 15 Juli 2024. Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro mengungkapkan, Perum Perhutani sedang mengelola hutan-hutan di Pulau Jawa, termasuk para masyarakat sekitar hutan yang memproduksi berbagai macam produk, mulai dari makan hingga kerajinan tangan. Produk-produk hasil masyarakatlah yang nantinya akan menjadi isi dari vending machine yang telah diresmikan oleh BUMN. Perlu diketahui, vending machine dan UMKM Corner, Perum Perhutani menyediakan berbagai produk kopi hasil binaan UMKM dari berbagai daerah, mulai dari Jawa Barat hingga Jawa Timur. Kopi yang ditawarkan terdiri dari berbagai varian dari spesies kopi Robusta, Excelsa, Liberica, dan Arabica, hingga kreasi kopi Okra. Masyarakat sekitar hutan. Kita Perum Perhutani mengelola hutan yang di Pulau Jawa. Ada 57 kesatuan pemangkuan hutan, di mana masyarakat sekitar desa hutan banyak memproduksi ini. Ada makanan, ada kerajinan tangan. Nah ini kita bawa ke sini. Tidak semuanya. Ini mewakili dari kira-kira dari 57, ini ada 26 ada di sini. Ini asal produknya dari mana? Asal produknya ini dari Kedu, ada dari Bandung, dari Banyuwangi. Kami mengelola hutan yang ada di Pulau Jawa. Nah, jadi masyarakat sekitar hutan yang punya produk ini yang kita coba bawa tadi seperti Pak Arya sampaikan untuk memfasilitasi UMKM dalam mengakses cara-cara memasarkannya. Tapi selain ke Perhutani, UMKM yang dibina itu juga ada pasar ke yang lain nggak? Selain masuk ke mungkin produk. Oh iya, ada sama. Tidak hanya ke kita juga, tapi juga ke masyarakat. Tapi biasanya kan memang kesulitan akses mereka, kita mencoba menyempatkan untuk membuat fasilitas-fasilitas menyalurkan apa yang mereka buat. Titik persebaran vending mesin ini ada di mana aja ya Pak? Oh, sekarang baru pertama kali launching di sini. Nanti kita akan coba untuk membawa ke pusat-pusat keramaian yang kita punya, objek-objek wisata gitu. Karena memang baru diawali di sini saja.
Nanti kita akan coba kembangkan. Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus pengeroyokan jurnalis saat sidang Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pelaku pengeroyokan tengah ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam dari kejadian tersebut. Polda Metro Jaya menetapkan 2 tersangka kasus pengeroyokan jurnalis saat sidang Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Pelaku pengeroyokan telah ditangkap kurang dari 1 kali 24 jam dari kejadian tersebut. Menurut Kabid Humas, penyidik menetapkan tersangka usai dilakukan pemeriksaan sejumlah saksi. Tersangka telah dijerat pasal 170 KUHP tentang pengeroyokan dengan maksimal hukuman 5 tahun penjara. Pengeroyokan terjadi pada saat pendukung SYL hendak mengambil gambar terdakwa keluar dari ruang sidang. Kemudian, simpatisan itu menutupi di pintu ruang sidang. Polda Metro Jaya telah menerima laporan dari seorang laki-laki inisialnya BVS, usia 32 tahun. Beliau mengalami dugaan peristiwa pengeroyokan atau kekerasan secara bersama-sama di muka umum terhadap orang atau barang. Itulah peristiwa yang dilaporkan oleh beliau, saudara BVS. TKP-nya dan waktu kejadiannya pada hari Kamis juga kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di Gunung Sahari, Kemayoran, Jakarta Pusat. Saat ini sedang dilakukan pendalaman oleh Subdit Jatanras di Treskrimum Polda Metro Jaya. Setiap ada laporan yang masuk ke kami, maka penyelidik melakukan upaya penyelidikan untuk melakukan pendalaman apakah peristiwa yang dilaporkan itu ada dugaan tindak pidana atau tidak. Yang dilakukan nanti adalah melakukan klarifikasi kepada pelapor, kepada saksi-saksi yang disajikan atau disebutkan oleh pelapor, kemudian nanti terlapor, ini terlapor dalam penyelidikan ya, dalam laporan ini terlapor dalam lidik, kemudian juga hingga olah TKP. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima audiensi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri Jakarta Selatan Senin pada 15 Juli 2024 lalu. Dalam audiensi ini dibahas beberapa, salah satunya persiapan pengamanan Piala Presiden 2024 yang akan dimulai pada 19 Juli mendatang. Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima audiensi Ketua Umum PSSI Erick Thohir di Mabes Polri Jakarta Selatan pada Senin 15 Juli 2024 yang lalu. Dalam audiensi ini dibahas beberapa hal, salah satunya adalah persiapan pengamanan Piala Presiden 2024 yang akan dimulai pada 19 Juli mendatang. Kapolri mengatakan pertemuan dengan Ketum PSSI Erick Thohir merupakan langkah agar pesepak bolaan Indonesia dapat berjalan lebih baik dari sisi penyelenggaraan, pemain, wasit, dan supporter. Sigit menuturkan Polri pada event ini akan ikut mengawal proses pengamanan penyelenggaraannya. Adapun izin penyelenggaraan pun sudah dikeluarkan oleh Polri. Mantan Kabar Eskrim Polri ini menuturkan proses pengamanan pada Piala Presiden 2024 akan menggunakan standar FIFA, di mana polisi akan tetap berada di sekitaran stadion dan di dalam pengamanan akan dilakukan oleh steward. Rekan-rekan, baru saja kita melaksanakan rapat koordinasi lanjutan terkait dengan kesiapan berbagai macam program yang telah disiapkan oleh PSI, khususnya tentunya untuk mempersiapkan persepak bolaan Indonesia agar menjadi lebih baik, baik dari sisi penyelenggaraan, dari sisi pemain, kemudian dari sisi wasit, dan juga dari sisi supporter. Dan kita sepakat bahwa kita mendukung apa yang menjadi kebijakan FIFA untuk mempersiapkan persepak bolaan Indonesia agar betul-betul mengikuti standar FIFA. Hari ini kita melaksanakan rapat untuk mempersiapkan bagian dari event yang sudah dipersiapkan pramusim, yaitu Piala Presiden. Sementara itu, Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan kunjungannya kali ini juga dilakukan untuk memastikan kalender liga dan tim nasional selama 3 tahun ke depan dapat teratur dan berjalan dengan baik.
Kemudian, untuk pelaksanaan Piala Presiden 2024, Menteri BUMN ini menyampaikan dari pihak kepolisian menyatakan siap mengawal agar berjalan lancar dan aman. Ya, mengenai tim nasional sekarang sudah rapih. Bagaimana aman, nyaman. Nah, ini yang kita cita-citakan juga di Liga untuk 2 tahun yang akan datang. Tahun ini transisi dulu, ya. Untuk Piala Presiden sama, ya, polisinya yang seperti kesepakatan oleh FIFA. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Steering Komite Piala Presiden 2024 Maura Arsirait menyampaikan bahwa Piala Presiden diharapkan menjadi role model dalam transparansi. Oleh karena itu, semua penyelenggara telah diaudit pihak yang memang berkompeten. Izin Pak Kapolri, Pak Erik, saya sampaikan data yang masuk per hari ini dari bagian dari transparansi, dari Aksiar ya, TV dan juga dari sponsor. Sampai hari ini, sampai per sekarang ya, kita sudah mendapatkan dari dukungan industri olahraga dari swasta sejumlah 48 miliar. Target kami ini akan meningkat dalam waktu beberapa jam lagi. Jadi kita terima kasih Pak Polri dengan keamanan yang makin baik, makin transparan, Pak Erik, dukungan dari pihak sponsor itu makin lama makin baik dan hadiahnya makin besar. Terima kasih. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketua Umum Prabowo Subianto masih mematangkan pencalonan di Pilgub Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Muzani mengatakan Prabowo perlu waktu terkait wilayah strategis tersebut. Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyebut Ketua Prabowo Subianto masih mematangkan pencalonan di Pilgub Jakarta, Jawa Barat hingga Jawa Tengah. Muzani mengatakan Prabowo perlu waktu terkait wilayah strategis tersebut. Muzani menyebut Jakarta bakal menjadi daerah strategis sebagai pusat perekonomian, sehingga Prabowo disebut masih hendak mendengarkan banyak aspirasi dari tokoh-tokoh. Terkait Pilgub Jabar, Muzani juga menyampaikan aspirasi para tokoh masih sangat dibutuhkan Prabowo sebelum memutuskan Cagup Jabar yang diusung. Sementara pada Pilgub Jawa Tengah, Muzani mengatakan Prabowo akan mencapai finalisasi. Menurutnya Prabowo sudah mendapat aspirasi dan pertimbangan yang cukup soal rencana pencalonan di Jawa Tengah. Ada beberapa daerah yang kami merasa perlu waktu sedikit untuk mengambil keputusan strategis ini karena ada beberapa pandangan dari tokoh masyarakat, dari para stakeholder di daerah tersebut yang harus kami dengarkan, kami analisa dan kami cek di lapangan. Salah satunya Jawa Barat. Kami memerlukan sedikit waktu untuk mendalami atas apa yang berkembang dari pandangan dan pikiran yang berkembang di masyarakat. Tapi memungkinkan nggak Kang RK dan karena Gerindra ada kader di situ Pak Deddy Mulyadi itu head to head di Jawa Barat gitu, apakah mungkin? Pada waktunya akan selesai semuanya. Sabar sedikit. Presiden Joko Widodo berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Selasa 16 Juli 2024 lalu untuk melakukan kunjungan kenegaraan. Kunjungan tersebut bertujuan untuk memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan PAI, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Presiden Joko Widodo berangkat ke Abu Dhabi, Uni Emirat Arab pada Selasa 16 Juli 2024 lalu untuk melakukan kunjungan kegiatan kenegaraan yang bertujuan untuk mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan Uni Emirat Arab, terutama di bidang ekonomi dan investasi. Dalam keterangannya di Pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma, sebelum lepas landas, Presiden mengatakan bahwa dalam 1 dekade terakhir, hubungan antara kedua negara telah berkembang pesat. Presiden Jokowi juga menyampaikan bahwa kemitraan strategis antara Indonesia dan Persatuan Emirat Arab mencakup sektor-sektor penting seperti energi bersih, yang ditandai dengan kerjasama pengembangan energi surya di Waduk Cirata. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan menuju Abu Dhabi adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler Kementerian Luar Negeri. Tampak melepas keberangkatan Presiden yaitu Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto, dan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya atas insiden penembakan yang menyasar mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang terjadi di Pennsylvania. Keprihatinannya Prabowo sampaikan dalam akun X pribadinya. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto mengungkapkan keprihatinannya atas insiden penembakan yang menyasar mantan Presiden Amerika Serikat Donald Trump
yang terjadi di Pennsylvania. Keprihatinannya, Prabowo sampaikan dalam akun X pribadinya. Prabowo turut mendoakan agar Trump lekas membaik. Prabowo juga berharap atas insiden ini agar proses kampanye di Amerika selanjutnya dapat berjalan dengan aman, damai, dan tertib. Untuk diketahui, insiden tersebut terdapat satu peserta kampanye yang dilaporkan tewas serta 2 orang lainnya luka-luka. Sementara pelaju penembakan Thomas Matthew Crooks tewas ditembak oleh agen Secret Service Amerika Serikat. Partai Golkar mengeluarkan surat rekomendasi untuk 10 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada serentak 2024. Partai Golkar mengeluarkan surat rekomendasi untuk 10 pasangan calon gubernur dan calon wakil gubernur untuk Pilkada serentak 2024. Golkar juga menerbitkan 21 surat keputusan untuk kabupaten atau kota dan 20 surat instruksi untuk kadernya yang maju di Pilkada 2024. Wakil Ketua Umum Partai Golkar, Ahmad Doli Kurnia, mengungkapkan 10 surat rekomendasi Cagup dan Cawagup ditujukan kepada pasangan yang sudah final maju di Pilgub pada November mendatang. Doli menyebutkan yang pertama, mulai dari pasangan Bobi Nasution Surya di Pilgub Sumatera Utara hingga pasangan Hovifah Indar Parawangsa Emil Dardak di Pilgub Jawa Timur. Nah, ke-10 itu ya, yang pertama tentu Sumatera Utara. Ya, kami sudah putuskan Pak Muhammad Afif Bobi Nasution berpasangan dengan Pak Surya. Ya, jadi kader Golkar yang diusung oleh Partai Golkar menjadi calon wakil gubernurnya bersama Pak Bobi namanya Pak Surya. Pak Surya ini Bupati Kabupaten Asahan sekarang, Ketua Dewan Pertimbangan Kabupaten Partai Golkar Kabupaten Asahan. Kemudian yang kedua Saudara Rohidin Mersyah, ya, berpasangan dengan Ibu Meriani. Ibu Meriani kader dari Partai Gerindra. Rohidin adalah Ketua Golkar, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Bengkulu. Kemudian yang ketiga Riau, kita juga punya incumbent namanya Pak Samsuar, sebagai calon gubernur, Ketua DPD Partai Golkar, berpasangan dengan Pak Mawardi dari PKS. Ya. Kemudian yang berikutnya Kalimantan Selatan, tadi disampaikan ada yang tanya, kita udah putuskan Ibu Raudatul Jannah, ya, berpasangan dengan Ahmad Rozani Himawan, Ketua Nasdem DPD Partai Golkar Kalimantan Selatan. Kemudian ada Kalimantan Barat, kita mendukung pasangan incumbent Pak Sutarmiji, gubernur yang kemarin, pasangan dengan wakil gubernur yang juga ada kader Partai Golkar, Pak Rian Orsan. Kemudian ada Kaltara, Kalimantan Utara, kita memberikan dukungan kepada Pak Zainal dan Pak Ingkong Allah. Kemudian yang berikutnya adalah Papua Pegunungan, kita mendukung Pak John Tabo, Ketua DPD Partai Golkar Papua Pegunungan, pasangannya dengan Pak Ones Pahabol, Ketua DPD Partai Demokrat Papua Pegunungan. Kemudian Papua Barat Daya, itu Pak Lambert Tus Jitmau, Ketua DPD Partai Golkar Provinsi Papua Barat Daya, wakilnya Pak Saifuang Mui, ya, Bupati Sorong Selatan dari kader PD Perjuangan. Nah, jadi itu beberapa nama yang sudah kita putuskan. Kemudian ada 21 lagi surat keputusan untuk di kabupaten kota. Dan selain itu, kita juga sudah memberikan surat instruksi tadi seperti yang disampaikan Pak Sekjen. Yang pertama kepada Pak Ahmad Ansar, Ansar Ahmad, ya. Itu Ketua DPD, Gubernur, ya, Gubernur Kepulauan Riau. Nah, surat instruksi ini isinya adalah untuk melakukan konsolidasi secara intensif, mencari pasangan secepat mungkin, dan mengkonsolidasikan partai-partai politik yang akan tergabung dalam koalisi untuk memberikan dukungan kepada pasangan sebagai Cagup dan Cawagup.
Kemudian ada juga surat instruksi kita serahkan kepada Ibu Airin di Banten. Jadi ini penegasan bahwa kami di Banten tetap mendorong mencalonkan Ibu Airin dan kemudian Ibu Airin segera diminta mencari pasangannya dan kemudian melakukan konsolidasi mendapatkan dukungan partai politik koalisi dengan partai politik yang lain. Kemudian ada Pak di NTT, Pak namanya Emmanuel Melkiades Lakalena, ya, Ketua DPD Partai Golkar Nusa Tenggara Timur. Beliau juga kita minta untuk segera mencari pasangan dan kemudian mengkonsolidasikan partai politik pendukung. Kemudian ada Ibu Tina Nur Alam di Sulawesi Tenggara, kita juga sudah berikan surat instruksi. Kemudian Pak Yusuf Hamka, ya, untuk Jakarta kita memberikan dukungan, memberikan surat instruksi untuk melakukan konsolidasi sebagai bakal calon gubernur atau bakal calon wakil gubernur. Ya. Nah itu perkembangan untuk di provinsi dan kabupaten kota seperti yang saya katakan 21 kabupaten kota dan ada 20 surat instruksi juga yang sudah kami terbitkan untuk di kabupaten kota. Cukup? Partai Golkar menyerahkan surat instruksi kepada Yusuf Hamka atau Babah Alun sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Partai Golkar menyerahkan surat instruksi kepada Yusuf Hamka atau Babah Alun sebagai calon gubernur atau calon wakil gubernur di Pilkada Jakarta. Surat tersebut diserahkan oleh Sekjen Golkar, Lodewijk F. Paulus di kantor DPP Partai Golkar pada Kamis 18 Juli 2024. Babah Alun cukup kaget melihat surat instruksi tersebut. Sebab dirinya mendapatkan mandat tidak hanya sebagai cawagup, namun juga berpotensi sebagai cagup. Lebih lanjut, Babah Alun mengaku bahwa tugas yang diamanatkan kepada dirinya merupakan pekerjaan yang sangat berat. Namun dirinya yakin akan menjadikan Jakarta jauh lebih baik. Bakal calon gubernur DKI Jakarta atau bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta. Itu surat instruksi nomor SI strip 76 strip Golkar strip 7 2024. Ditandatangani pada tanggal 17 Juli oleh Bapak Airlangga Hartarto dan Bapak Ludwig F. Paulus. Tanggapannya seperti apa, Pak? Diberikan tanggung jawab lebih, Pak. Bagaimana tanggapannya? Kayak gini. Ini kan saya juga kaget-kaget juga nih, kenapa jadi berubah nih. Dari cawagup sekarang jadi cagup nih. Berarti tugasnya saya nggak ngerti nih, kenapa jadi berat nih gitu. Tapi ya tanggapan saya yang pertama, innalillahi wa innalillahi raji'un. Pasti dari Allah kembali kepada Allah. Itu aja. Dah nggak ada apa-apa. Ini pekerjaan berat. Kalau Allah berkehendak, yang berat bisa jadi ringan. Tapi kalau Allah tidak berkehendak, yang ringan pun jadi berat. Itu aja. Pengennya berpasangan dengan siapa sih, Pak? Kalau misalkan jadi calon gubernur atau jadi calon wakil gubernur? Kalau calon wakil gubernur kan sudah bilang. Dari Pak Ketua Umum, kepengen saya dengan Mas Kaisang. Tapi kalau saya menempatkan diri saya ini kayak, mungkin teman-teman masih tahu nggak, kunci Inggris, tahu nggak kunci Inggris? Hama apa aja bisa pas. Saya bisa jadi wakilnya Mas Kaisang, ya kan? Saya bisa wakilnya Pak Ahok, saya bisa wakilnya Pak Anies, siapa saja gitu. Bahkan kalau Pak Ridwan Kamil juga mau, saya bisa menyesuaikan diri. Saya nggak ada masalah. Gitu. Kalau jadi calon gubernur, wakilnya pengen? Waduh, ini kepikir aja juga belum nih baru hari ini. Tapi gini ya, saya kalaupun ditugaskan sebagai calon gubernur, ada beberapa nama yang menurut saya yang bisa menemani saya, yaitu Saudara Budi Jiwandono, Budiman Sujatmiko, atau Marwar Sirait, itu juga cukup baik. Tapi kalau ada dua tokoh agamis yang menurut saya kalau saya didampingi jauh lebih bagus. Satu, Wakil Ketua Umum PBNU, yaitu Habib Hilal. Kebenaran memang guru saya dan saya juga bendahara di NU.
dan satu lagi sahabat baik saya ya, yang tentunya seorang kiai yang nasionalis, yaitu Ustadz Dasaat Latif. Itu. Demikian rangkuman berita kali ini. Jangan lupa tetap saksikan Weekly Report untuk update berita selanjutnya. Tayang setiap minggu hanya di Berita Nasional TV. Saya Natasha Alko dan kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.